Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan belajar untuk materi spreadsheet. Seperti kemarin, kita akan lanjutkan untuk membuat laporannya. Yang pertama, kita akan membuka program Excel dulu. Di sini ada dua cara untuk membuka program Excel, bisa melalui desktop langsung di sini, atau yang kedua bisa melalui Stat. Yang pertama, untuk melalui desktop kita klik langsung 2 kali, jangan 1 kali ya. Diingat 2 kali klik. Di sini saya akan buka, silakan diperhatikan semuanya. Dan yang perlu dicatat, tolong dicatat. Jadi apa yang saya sampaikan secara terinci dicatat dan berurutan untuk mencatatnya. Saya buka dulu Excelnya melalui desktop dengan klik 2 kali untuk membukanya. Tampil seperti ini, dipilih blank, langsung lanjut. Ini lembar kerja Microsoft Excel. Sekarang ini saya akan tutup lagi dan saya akan membuka dengan cara yang kedua. Jadi bisa menggunakan dua cara. Saya tutup. Saya klik di sini, klik Start, lanjut. Ini ada Microsoft Office, diklik. Cari Microsoft Excel, diklik ya. Semuanya yang di sini klik 1 kali, tidak ada yang diklik 2 kali. Tampilannya sama seperti tadi. Ini ada tampilan seperti ini karena nggak dipakai, langsung di close aja. Untuk memperbesar tampilannya biar semua nanti melihat dengan jelas, saya akan perbesar dulu. Nah, ini tampilan lembar kerja Microsoft Excel. Kemarin di pertemuan pertama kita sudah saya bahas, ini saya akan lanjutkan. Ini untuk kolom diawali dari kolom A, untuk baris diawali dari baris 1. Ada siswa yang bertanya pada saya, Bu, seharusnya kan di bawahnya A itu bilangan 0, bukan 1. Nah, ini saya jelaskan bahwa kita bukan belajar bilangan, bukan belajar pelajaran matematika, jadi ini beda. Kita belajar Microsoft Excel di mana lembar kerjanya sudah jelas, sudah bisa dilihat semua. Diawali dari kolom A dan diawali juga dengan baris 1. Ini baris, bukan bilangan. Ya, sekarang saya akan lanjutkan. Saya akan membuat laporan diawali dari kolom A baris 2. Jadi ada di sel A2. Di sini tertulis A2 karena saya ada di pointernya. Kolom A di baris 2 menyebutnya sel A2. Saya akan ketik, membuat laporan sederhana. Laporan gaji pegawai, misalkan saya enter. Laporan gaji pegawai ini saya tulis di sel A2 karena ada di kolom A di baris 2. Saya lanjutkan, untuk di bawahnya saya akan ketik nomor ini, saya panah kanan, saya ketik berikutnya nama pegawai. Saya
saya enter. Untuk pengetikan, misalkan ini salah, untuk memperbaiki, ini saya tekan tombol F2. Setelah itu kita akan memperbaiki kesalahan. Misalkan di sini yang benar adalah nama pegawai tetap. Ini kita perbaikinya di sini. Jadi tekan tombol F2, kita hapus yang salah atau langsung melanjutkan kalau memang ada huruf yang kurang. Nama pegawai tetap saya enter. Sekarang kita akan menyesuaikan untuk kolomnya. Kolomnya di sini nomor urut itu bisa dikecilkan lagi dengan cara kita taruh mouse-nya di sini, pakai geser saja mouse-nya, langsung diklik seret ke kiri. Ingat ini bentuknya harus panah seperti ini ya, panah 4 kayak seperti ini. Kalau seperti ini salah, harus berbentuk panah 4 hitam seperti ini. Yang ini diklik, kita lebarkan. Nah, sampai sini saya akan lanjutkan. Untuk nama pegawai tetap saya akan tulis contohnya aja. Kalau salah langsung saya backpaste. Nah, ini sudah selesai. Saya akan lanjutkan untuk membuat nomor urut, diawali dari 1 saya enter, 2 saya enter. Setelah itu saya klik di angka 1, saya blok sampai kedua. Saya lanjutkan. Untuk melanjutkan angka di bawahnya itu tidak perlu diketik satu persatu, langsung kita tarik aja di sini, klik. Saya tekan terus ya, mouse-nya ini saya tekan terus ke bawah, lurus sampai lurus dengan nama pegawai yang paling terakhir. Setelah selesai, biar tulisannya lebih rapi, saya akan tengahkan dengan center. Ya, ini ada menu center, kita klik. Ini sudah selesai. Jadi seperti ini cara penulisannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk gaji pegawai. Ini saya tulis gaji pokok. Ini saya akan lebarkan sedikit kolomnya. Saya akan tulis gajinya, misalkan ini berupa angka 1 juta yang paling awal. Nah, ini sudah selesai.
Di sini misalkan ada data berupa hutang. Saya ketik misalkan hutangnya Kalau sudah, saya akan geser ke kanan. Di sini kita akan menghitung. Tadi di sini ada gaji pokok, ada hutang. Nah, ini saya blok, saya tengahkan biar lebih rapi. Nah, di sini saya akan tulis gaji diterima. Saya lebarkan lagi kolomnya. Sekarang kita akan belajar untuk menghitung gaji diterima oleh karyawan ini, bagaimana untuk menghitungnya. Untuk menghitung itu tentunya gaji dikurangi sama hutang. Jadi di sini ada angka 1 juta akan kita kurangi dengan 100.000. Tapi di sini bukan angkanya yang akan kita kurangi, tetapi letak 1 juta ini di mana, letak 100.000 itu di mana, ini yang harus kita perhatikan. Untuk pembuatan rumusnya, nah taruh pointernya di sini, saya klik di sini karena saya akan mengisi di sini. Setelah itu kita akan masukkan rumusnya. Setiap rumus itu selalu diawali dengan tanda sama dengan. Nah, ini harus. Jadi pertama harus ada sama dengan, dan catatan berikutnya untuk membuat rumus tidak boleh ada spasi. Saya lanjutkan lagi. Ini ada 1 juta, ini kita cek ada di kolom apa? Di kolom C, di baris 4. Jadi kita akan tulis di sini, di sel letaknya 1 juta di sel C4. Sekarang kita akan menguranginya dengan hutang. Kalau dikurangi ada tanda min, ada tanda minus di sini. Setelah dikurangi 100.000 itu ada di kolom D di baris 4. Jadi C4 dikurangi dengan letaknya 100.000 itu di sel D4. Seperti ini rumusnya. C4 karena letaknya 1 juta ada di C4, D4 karena letaknya 100.000 ada di sel D4. Setelah selesai kita enter. Benarkah hasilnya 1 juta dikurangi 100.000 itu nanti berarti kan 900.000. Coba saya enter ya, hasilnya benar apa salah. Nah, hasilnya sudah benar, yaitu 900.000. Untuk ke bawah ini tidak perlu digunakan rumus ragi, kita percepat dengan fasilitas mengcopy. Nah, ini tujuannya kenapa kita menghitung pakai Excel. Pakai Microsoft Excel itu tentunya datanya bisa disimpan, dan setelah disimpan kita bisa buka lagi, kita bisa lanjutkan lagi, dan untuk menghitungnya itu kita bisa lebih cepat. Tidak dihitung satu persatu menggunakan kalkulator seperti biasanya kalau kita menghitung. Nih, untuk mengcopy ya. Saya taruh di sini pointernya ya, tetap di sini pointernya. Ada di 900.000. Mouse-nya saya taruh di pojok. Nah, ada plus item lagi. Kita klik, ini saya tekan terus, saya seret.
saya lepasnya. Semuanya sudah ada angkanya, sudah menghitung tanpa kita menghitung satu persatu. Ini kelebihan menggunakan Microsoft Excel. Jadi saya minta jangan sampai terlambat untuk masuk di kursus nanti, karena sebentar lagi kursus akan dilaksanakan. Nanti masing-masing siswa ada jadwalnya, silakan masuk, jangan sampai tidak masuk. Tapi kalau misalkan memang sakit, tolong tidak usah masuk. Jadi seperti ini hasilnya. Sekarang saya akan kasih garisnya. Ini kan belum ada garisnya ini. Nah, saya akan blok. Sampai di sini. Nah, sekarang saya akan kasih garis. Karena saya garis semua, jadi saya pilih yang all border. Klik. Sudah ada garisnya. Ini tampilannya saya akan perkecil biar kelihatan. Terlalu kecil. Jadi tampilan laporannya seperti itu. Kalian mengerjakan meskipun karyawannya 100 sampai mungkin 1000, kalian bisa mengerjakannya dengan cepat karena menghitungnya tidak satu persatu. Ini contoh sederhananya seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya, nanti saya akan yang jawab. Tolong semua pertanyaan ada di grup, karena nanti saya ada tatap muka di sekolah Jember. Jadi nanti untuk pertanyaan saya akan jawab setelah saya selesai ada tatap muka. Ini tolong semuanya dicatat, jangan sampai tidak mencatat satu persatu. Habis ini saya juga akan mengirim foto materi. Tolong foto materi yang nanti saya akan kirim dicatat juga di buku sebagai bahan belajar di rumah. Ini saya akan lanjutkan untuk mentotalnya. Saya enter. Nah, total gaji pegawai ini saya blok. Saya akan kasih, karena saya hanya butuhnya ini, nggak butuh ke bawah ya di sini. Saya nggak butuh yang di sini, saya butuh yang di kotak saja. Saya cari yang kotaknya saja. Bisa, kalau mau ngasih garis yang kanan saja ini, yang kiri saja ini, kalau yang atas saja ini, yang bawah saja ini. Kalau hanya kotak yang ini, klik. Nah, jadi ini nggak ikut. Yang di sini saya juga akan kotak lagi. Sekarang saya akan mentotal. Untuk mentotal ini ada rumusnya. Tetap diawali dengan tanda apa tadi? Sama dengan. Untuk mentotal keseluruhan kita nggak perlu ditulis satu persatu juga. Misalkan karena 900 mau ditambah 800 tambah 500 tambah 800 sekian-sekian, ini nggak perlu kita tulis satu persatu. Nggak perlu ada E4 plus E5 plus E6, itu bisa hasilnya sama. Misalkan gini ya, saya akan lanjut juga. Misalkan gini, untuk penjumlahan, nah ini di sini sama dengan dulu. Misalkan ini 900.000 ada di sel E4. Saya tulis E4. Karena mau ditambah, saya kasih tanda plus. Habis itu plus 800.000 ada di sel E5. Saya tanda lagi plus. Nah, ini ada di sel E6.
saya plus lagi. Lanjut E7 plus lagi E8 plus lagi E9. Saya enter. Cara ini bisa, tapi terlalu lama untuk mentotalnya. Nah, ini ada cara yang cepat. Ini diperhatikan. Tetap ini saya hapus dulu. Nah, saya akan lanjut untuk rumus mentotal dengan cara yang cepat. Ditulis dulu sama dengan. Nah, kita arahkan dengan data yang paling awal yang akan kita jumlahkan. Data awalnya ada di sel E4. Ya, kita tulis berarti E4. Nah, data yang paling awal. Setelah itu kita kasih tanda titik. Titik ini maksudnya sampai dengan, jadi awal sampai dengan. Nah, sampai dengan tentunya paling akhir. Nah, paling akhir ada di lurus kolom E di baris 9. Jadi di sel E9 saya tulis E9. Seperti ini. Nah, ini masih ada yang kurang rumusnya. Nah, yang perlu ditambah apa? Untuk mentotal. Nah, ini masih salah. Nah, yang benar, nah misalkan gini, langsung tekan F2. Tekan F2, taruh di sini. Yang kurang adalah kemarin sudah, mungkin masih ada yang ingat. Yang kurang apa di sini? Saya yakin yang sudah memahami kemarin, oh iya itu ada yang kurang, yaitu tanda penjumlahan berupa keterangan sum. Jadi rumusnya harus ada sum. Setelah sum ada apa lagi? Nah, mungkin masih ada yang ingat. Ada kurung buka. Setelah kurung buka tentunya ada akhirnya kurung apa? Di sini ada kurung tutup. Nah, jadi rumusnya yang benar seperti ini. Sama dengan sum kurung buka E4 diawali dari sel E4 titik sampai dengan E9 terus kurung tutup. Nah, ini baru akan keluar berapa hasil keseluruhannya. Sama dengan tadi. Sampai sini silakan ada yang mau tanya boleh, tapi nanti saya jawabnya mungkin agak siang karena saya masih ada jadwal tatap muka di Jember. Ya, jadi ini video yang saya berikan pada pagi hari ini. Dan pesan saya, tolong untuk masuk kursus, khususnya nanti ada program Microsoft Excel yang akan kita pelajari, langsung masuk di lab komputer yang ada di sekolah. Jadwalnya menyusul, edarannya tentunya nanti juga menyusul dari pengumuman sekolah. Untuk foto materi yang nanti akan saya berikan, tolong dicatat di bawahnya catatan ini. Untuk catatan ini masing-masing siswa berbeda, tapi semuanya harus mencatat. Bagaimana mulai awal tadi mengoperasikan sehingga menjadi laporan seperti ini. Nanti kita akan praktekkan ini semua di kelas, tentunya di lab, dan nanti semua membuka buku catatannya masing-masing. Yang catatannya lengkap tentunya nanti begitu masuk lab langsung mengerjakan, pasti langsung bisa dengan mengulang video kalau misalkan kalian kurang jelas. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.